Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan nge-share tips-tips diet aku, karena waktu itu aku pernah mengalami yang namanya berat badan sampai di angka ke 70 kilo. Wow, itu sangat fantastis, banyak banget beratku. Yang paling utama dalam diet itu adalah niat. Kalau kita nggak punya niat, sama saja bohong. Ya itu dia kenapa kalau kita harus punya niat itu, karena waktu kita diet otomatis cobaan-cobaan itu tuh pasti datang, yang namanya ya si bunda masakin ayam ini, terus balado ini, terus nasi goreng. Itu makanan-makanan yang paling enak banget dan susah banget kalau kita bener-bener kalau nggak punya niat. Otomatis kita pasti bakal tergoda yang namanya makanan-makanan lemak jahat itu, terus banyak kalori, karbohidrat. Wow, yang pertama aku untuk pagi hari aku makan buah pir. Kalau biasanya sih kadang berubah-berubah sih, tergantung tersediaannya. Itu buah pir, apel atau mangga, pepaya, itu yang biasa aku konsumsi saat aku diet. Terus aku ganti jam 12 makan seperti biasa, jadi tetap makan nasi, cuma porsinya dikurangin, ya sekitar 1 entong doang, dan itu cuma sedikit banget. Yang aku banyakin tuh sayurnya yang biasanya aku makan sayur bayam, sayur sop. Yang penting bukan sayur-sayur santan. Jadi kalau numis sih aku sering kayak tumis kangkung atau tumis yang lain, cuma minyaknya tuh dikurangin. Oh iya, kalau yang masakan yang ditumis itu biasanya aku ganti pakai minyak zaitun. Soalnya katanya kalau pakai minyak zaitun itu lebih bagus daripada minyak yang biasanya itu. Dan kalau untuk lauknya tetap ya seperti biasa aku, yang penting gak terlalu banyak lauk, kayak mungkin gorengan-gorengan yang mungkin tempenya harusnya 1-2 tapi malah 5, itu enggak. Jadi ya paling banyak tuh 2 doang. Terus kadang telur itu aku rebus, jadi bukan digoreng. Terus apa lagi ya, banyak sih lauknya tetap sama aja. Terus kalau untuk ayam, mending untuk kulitnya jangan dikonsumsi, karena itu juga mengandung lemak jahat. Dan untuk makanan yang di sore hari sekitar jam 5 itu aku tetap sama kayak makan waktu jam 12 siang, itu tetap sama. Terus juga kalau mulai di atas jam 6 sore atau malam itu sudah nggak makan apa-apa lagi. Cuma kalau emang aku bener-bener kelaparan, itu aku alihin untuk makan buah-buahan ya, sama seperti pir atau yang lainnya. Itu aku lakuin sekitar 1 bulanan, dan memang aku nggak pernah yang namanya nimbang, karena memang aku cuma pertama sih niatnya waktu itu mengubah pola makan. Dan aku pernah baca-baca tentang dietnya Tina Tun itu, kalau dia ganti yang namanya nasi sama kentang. Nah itu aku coba tetap sama waktu diet yang pertama tadi, cuma memang nasinya aku nggak pakai sama sekali, jadinya semua aku ganti sama kentang. Tetap kentang tapi dengan porsi yang agak sedikit, nggak boleh banyak banget gitu loh. Dan pertama aku diet kentang itu untuk yang 3 hari aja, di perut itu lumayan enteng, jadinya beda gitu. Jadi perut tuh kalau habis makan nggak gendut-gendut banget. Jadi kalau untuk perubahannya itu mulai dari perut agak kecilan, terus juga untuk BAB-nya aja tuh lancar. Nah itu yang buat aku suka waktu diet kentang, dan aku lakuin selama 1 bulan.
diet yang aku lakuin itu santai, tapi bukan berarti karena aku dalam proses-proses diet, jalanin diet, aku nggak makan apa yang aku mau. Aku jadwalin setiap 1 minggu 1 kali aku bebas makan apa aja yang aku mau, asal setelah itu aku olahraga. Nah, aku biasanya ngasih jadwal setiap hari Minggu aku boleh makan apa aja, termasuk bakso, mie ayam, atau yang lainnya aku sering makan. Olahraga aku nggak pernah telat, 1 minggu 5 kali. Biasanya itu aku tetap olahraga, dan olahraga yang paling simple biasanya aku lompat tali. Biasanya kalau waktu masih pertama kali sih cuma bisa 200 kali lompatan, bahkan kadang cuma 100, karena waktu pertama-pertama olahraga itu memang capek, bikin badan pegel semua. Tapi karena udah terbiasa 2 bulan diet itu, akhirnya bisa lah. Setelah diet kentang 1 bulan, aku mulai pakai diet yang pertama, ya tetap makan nasi, dan udah berjalan 3 bulan aku diet itu alhamdulillah mulai turun 10 kilo. Nggak nyangka banget, soalnya jarang yang namanya nimbang. Akhirnya waktu nimbang, loh kok sudah turun segini gitu. Akhirnya aku mulai semangat untuk jalani diet lagi, maksudnya mengatur pola makannya. Dan setelah sudah turun 10 kilo, akhirnya yang namanya olahraga itu jadi makin ketagihan. Jadinya kalau nggak olahraga sehari atau 2 hari gitu, badan jadi pegel-pegel. Nah, makanya itu, jadi sejak aku diet, aku alhamdulillah mulai nggak sakit-sakitan, karena sebelumnya aku suka banget yang namanya sakit ini itu gitu. Tapi sejak diet alhamdulillah memang itu bagus buat badan juga. Aku bakal ngasih foto before after aku ya, yang mana sih kalau waktu itu emang dekil, gara-gara memang udah pasrah banget, udah gendut, dekil gitu, jadi nggak ngerawat badan. Nah, ini dia foto aku. Nah, itu foto yang ini, yang pakai baju pink itu waktu masih 70 kilo, dan yang pakai baju biru itu sekitar 55 kilo. Karena memang di video ini kurang detail untuk tips-tips diet aku, kalian bisa komentar dan juga mungkin bisa lewat Instagram di DM. Aku nanti pasti akan jawab, karena memang di sini videonya kurang lengkap. Dan yang pengen diet semoga berhasil, dan kasih udah nyempetin lihat video aku, dan jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.